Puasa Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam ya. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang akil baligh untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di kalangan kaum muslimin, puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah itu. Agama dalam menetapkan kewajiban-kewajibannya itu juga memperhatikan kondisi masyarakat, kesiapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, kembali lagi bersama kami Abjad Media. Dan pada kali ini kita ada program baru nih, yaitu Korma Kongko Ramadan Abjad, tentunya bersama kami Abjad Media. Dan pada kali ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama guru kita tentang seputar agama Islam, tentunya secara asik ya. Dan pada kali ini kita juga sudah ditemani oleh guru kita tercinta, narasumber kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guru, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman juga yang menonton video ini, channel ini, kami doakan mudah-mudahan kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait bulan Ramadan, guru. Dan bagi kawan-kawan yang ada di sini juga bisa bertanya ya nanti bersama guru kita. Nah, seputar bulan Ramadan, guru, tentunya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang menggelayut di kepala kita semua. Salah satunya terkait sejarah bulan Ramadan. Itu awalnya gimana sih, guru? Mohon ditanggapi, guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Puasa Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam ya. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang akil baligh untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi wajibnya itu adalah fardu ain. Dan kalau ada yang mengingkari kewajiban bulan Ramadan, itu sudah bisa dinilai kufur untuk orang. Itulah mengapa puasa Ramadan itu di dalam Al-Quran ditetapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Inilah ayat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa. Begitu juga banyak dalam hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan ya. Nah, puasa itu sendiri bagi kaum muslimin baru diwajibkan itu pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Jadi memang hampir kebanyakan syariat Islam terkait dengan hukum-hukum itu baru turun pada periode Madinah. Kalau periode Mekkah itu baru pada tahap pemantapan akidah. Ya. Orang dikenalkan, dimantapkan keyakinannya terhadap hari akhir, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kenabian dan Al-Quran. Baru setelah itu rapi, siap, baru diperintahkan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan seperti terkandung dalam hukum-hukum agama, termasuk masalah puasa ini. Nah, salah satu syariat yang turun pada periode Makkah itu ya hanya sholat yang diwajibkan saat Isra dan Mi'raj itu ya. Isra Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian. Nah, 5 tahun setelah itu baru turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah. Jadi kalau dihitung itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. Karena beliau itu kan wafat tahun berapa itu? 10 Hijriah. Jadi dari tahun 2 Hijriah, Ramadan tahun kedua sampai ke 10 itu 9 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, bukan berarti sebelum itu kaum muslimin tidak mengenal puasa. Mereka juga sudah berpuasa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di Jazirah Arab maupun sekitarnya juga sudah mengenal tradisi puasa. Maka puasa yang diwajibkan oleh kepada kaum muslimin itu disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu sudah kenal yang namanya puasa. Di antaranya apa? Puasa Asyura.
Asyura itu 10 Muharram ya. Itu orang-orang Arab pada masa jahiliyah juga puasa. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika Nabi datang ke Madinah itu menjumpai mereka berpuasa Ramadan, berpuasa Asyura. Yang mereka lakukan itu sebagai ungkapan rasa syukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun itu. Jadi orang sudah mengenal puasa, termasuk puasa 3 hari di setiap bulan atau yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Itu tanggal 13, 14, 15 ya. Itu sudah dikenal, orang sudah biasa lakukan. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan puasa yang terbaik itu diantaranya adalah puasa Daud. Ya kan? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Nabi Daud itu kan salah seorang Nabi Bani Israel ya. Itu artinya sudah ada beberapa ketentuan-ketentuan puasa, namun tentu saja dengan cara yang berbeda. Nah, di kalangan kaum muslimin puasa Ramadan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah itu. Dalam mewajibkannya pun itu bertahap. Ya, langsung berarti? Tidak langsung. Jadi memang salah satu karakter dari syariat Islam itu adalah bertahap ya, karena orang kalau tiba-tiba diwajibkan, tiba-tiba dilarang, kadang-kadang belum siap mentalnya gitu ya. Seperti larangan tentang khamar itu kan bertahap ya. Dalam puasa pun begitu ya. Jadi ada yang berpendapat misalnya sebagian ulama itu pada mulanya memang sifatnya masih pilihan. Sehingga ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, dalam ayat yang ke-184 ya, surat Al-Baqarah itu dikatakan pilihan. Jadi yang mampu silahkan, yang tidak ya boleh awalnya. Lalu kemudian oleh ayat berikutnya ini dinasakh. Ini bagi yang meyakini bahwa ada namanya nasikh mansukh ya. Maka datang periode yang kedua, yaitu yang disebut dengan marhalatul ilzam ya, atau at-tahtim. Jadi kewajibannya itu sudah begitu sangat tegas. Seperti kita lihat dalam ayat 185 itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu wajib, sudah tidak bisa ditawar-tawar. Nah, pada periode ini pun juga ada, kita lihat masih perbedaan cara ya. Itu dulu para sahabat itu kalau buka puasa dari maghrib sampai isya, pokoknya selagi mereka belum tidur ya, belum sholat isya, belum tidur, itu masih boleh makan. Nah, nanti kalau sudah selesai isya atau mereka tidur, itu sudah nggak boleh makan lagi. Nanti makan lagi sahur. Nah, sehingga itu ada seorang sahabat pernah satu ketika dia seharian kerja, letih ya. Lalu kemudian pulang ke rumah, disediakan makanan oleh istrinya. Makanannya dipanaskan. Sambil nunggu makanan itu siap, ketiduran dia. Ketiduran sampai tengah malam. Sehingga kemudian karena nggak boleh makan lagi, besoknya itu dia kerja jatuh pingsan, sakit, kelelahan. Itu ada satu kasus begitu. Ada kasus lain, itu dialami sendiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ini pernah habis buka itu tidur, lalu kemudian bangun, kemudian ingin makan, ingin mengajak istrinya untuk berhubungan, sementara dia sudah tidur, kan nggak boleh. Ini beberapa sahabat mengalaminya. Nah, maka turunlah ayat yang kemudian membolehkan kaum muslimin itu untuk makan, minum, berhubungan dengan suami istri di waktu malam. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai nanti terbit fajar baru tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu hanya di siang hari, malam boleh melakukan makan, minum. Jadi itu tahapan yang ada dalam syariat terkait dengan puasa, yang sesungguhnya kalau kita perhatikan itu menunjukkan bahwa agama dalam menetapkan kewajiban-kewajibannya itu juga memperhatikan
kondisi masyarakat, kesiapan masyarakat itu. Jadi agama itu datang untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Maka ada yang namanya tadarruj, graduasi ya, penahapan. Ya, sampai memang betul-betul siap gitu ya. Itu sekilas tentang sejarah puasa Ramadan. Puasa.